Ketemu lagi di Sportmania. Sebelum menonton, jangan lupa untuk selalu tekan tombol subscribe dan loncengnya dulu untuk mendapatkan info terupdate dari Sportmania. Dikutip dari Speedweek, usai mengganti motornya pada lap ke-6, Nakagami mengaku sulit menemukan kecepatan dengan ban saat kondisi basah. Ia pun mengaku tak punya pengalaman dengan ban sedang saat basah. Dalam pemanasan pada Minggu pagi, kami menetapkan beberapa hal untuk kemungkinan balapan saat hujan. Tetapi pada akhirnya saya tidak merasakan perbedaan apapun saat basah. Saya hanya mencoba untuk tetap berada di atas motor, tanpa cengkraman pada ban belakang dan perasaan bahwa saya sedang mengendarai di atas es, ucap Nakagami. Dikutip dari Speedweek, usai menabrak Alex Marquez dari belakang di lap pertama di tikungan 6, Iker Lecuona pun mendapatkan penalti 3 detik. Akibatnya ia kehilangan poin dan turun posisi. Walaupun begitu, Lecuona mengaku ia tidak sengaja menabraknya. Seorang petugas IRTA mendatangi kami dan memberitahu kami, saya mengalami insiden ini dengan Alex Marquez di lap pertama di tikungan 6. Tentu saja saya tidak sengaja menabraknya, tapi ini terkadang bisa terjadi dalam balapan, ucap Lecuona. Dikutip dari Twitter Motori Web, Jack Miller mengaku tidak begitu paham kenapa ia mendapatkan hukuman. Meski begitu, ia mengaku tidak masalah walaupun ia mendapatkan 2 kali long lap penalti. Daripada mengkhawatirkan hukuman long lap, Miller mengaku bahwa ia lebih mengkhawatirkan kondisi bannya. Lap-lap awal begitu sulit dengan ban basah, kemudian saya mendapatkan long lap penalti, dan saya tidak tahu alasannya. Tampaknya saya melaju terlalu cepat. Saya biasanya mendapatkan tilang di Perancis karena melanggar batas kecepatan, ucap Miller. Dikutip dari Motosan, Quartararo mengaku hampir keliru masuk pit Bastianini saat menukar motor pada lap ke-6. Hal itu adalah bendera pertama saya untuk balapan, dan saya sedikit lepas kendali saat memasuki pit lane. Saya melihat nomor 23 biru di tanah, dan saya hampir masuk pit Bastianini. Untungnya saya tidak berbelok, tetapi saya berada di bawah tekanan, ucap Quartararo. Dikutip dari Speedweek, Zarco sepertinya sedikit kurang puas dengan pencapaiannya kali ini. Ia yakin bisa bertarung untuk posisi terdepan andai menukar motor lebih cepat saat hujan mulai mengguyur lintasan. Kembali ke podium, itu perasaan yang luar biasa. Balapannya fantastis. Jika kami bertukar motor 1 putaran lebih awal, mungkin peluang untuk finish terdepan bisa lebih terbuka, ucap Zarco. Dikutip dari Twitter Motori Web, Joan Mir mengaku sangat kecewa usai gagal finish di balapan MotoGP Le Mans. Ia mengaku hal itu dikarenakan ia crash pada lap ke-6. Sayang sekali apa yang terjadi hari ini. Saya benar-benar tidak mengharapkannya. Saya tidak agresif dan sangat licin di tempat yang penuh air, ucap Joan Mir. Tak sampai di situ, Joan Mir pun meminta maaf kepada tim atas kesalahan yang dibuatnya. Walau begitu, ia juga belajar beberapa hal dari kesalahannya. Saya meminta maaf kepada tim, karena ini adalah situasi yang tidak menyenangkan. Hal itu membuat saya kesal.
Saya tidak tahu apa yang terjadi, ucap Joan Mir. Dikutip dari Tuta Motori Web, Bagnaia mengaku ada yang tidak beres dengan motornya hingga menjadi alasan baginya gagal meraih podium di MotoGP Perancis dengan finish di urutan keempat. Ada yang salah dengan motor pertama, bahkan saya kehilangan posisi. Ketika saya mengubahnya, saya menemukan bahwa saya mendapatkan long lap penalty. Meskipun saya pikir saya melakukan segalanya dengan benar. Sebaliknya, mereka menjelaskan kepada saya bahwa saya tiba di pit lane dengan kecepatan 62 km per jam. Jadi saya membuat kesalahan, ucap Bagnaia. Dikutip dari Motosan, Morbidelli menyebut gaya balap Espargaro sangat agresif hingga menyebabkan lawannya jatuh. Diketahui Morbidelli gagal finish usai mengalami insiden di awal balapan, tepatnya di tikungan 11 lap kedua. Ia sangat agresif saat itu juga. Ia melepaskan rem untuk mencoba melewati Valentino. Saya menabraknya dari belakang dan akhirnya keluar jalur. Itulah kejadian yang saya lihat. Saat itu saya juga agak takut karena ada perbedaan kecepatan tertentu antara dia dan saya. Dan itu selalu berbahaya. Itu saat-saat berbahaya, tapi itu balapan. Masuknya pole sangat mendadak, ucap Morbidelli. Usai crash, Morbidelli mengalami cedera lutut yang sangat kuat. Walaupun begitu, ia tidak mau melakukan operasi pada lututnya. Saya menyadari saat itu hujan, jadi saya memutuskan untuk kembali berlari. Ini adalah meniskus dan ligamen yang rusak, tidak sempurna untuk mengatakannya. Saat ini operasi dikesampingkan, ucap Morbidelli. Dikutip dari Motosan, Rossi menyebut Pol Espargaro ketakutan saat awal start di lap kedua, hingga menyebabkan dirinya kehilangan kecepatan dengan finish di urutan ke-11. Jika kami telah mengendarainya di tengah dengan baik, di depan maupun di belakang kami akan melaju lebih cepat. Tapi kami sangat mengharapkan hujan nanti, jadi kami pikir itu adalah pilihan terbaik. Hujan akan segera datang dan sebenarnya saya punya masalah. Pol Espargaro ketakutan dan ketika ia kembali, hampir menyenggol saya. Saat itu Morbidelli juga datang, di mana saya kehilangan kecepatan, ucap Rossi. Dikutip dari Motosan, Pol Espargaro menyebut insidennya dengan Morbidelli dan Rossi itu dikarenakan Morbidelli melakukan kesalahan pada rem, sehingga menyenggolnya hingga menyebabkan ia menyenggol Rossi pada lap kedua. Masalahnya adalah Morbidelli sangat kuat karena ia melakukan kesalahan pada rem dan ia menendang saya keluar, lalu saya menyentuh Valentino. Sebelum saya bertemu Rossi di pedok dan kami berbicara, dan dia setuju dengan saya. Jadi saya tidak tahu mengapa Valentino mengatakan itu, ucap Espargaro. Dikutip dari GP1, Bagnaia meledek Marc Marquez yang tidak mau memakai Holstead device di motor MotoGP Honda RC200V. Mungkin dia mengatakan seperti itu karena mereka tidak bekerja dengan baik. Saya tidak menganggapnya lebih berbahaya. Sebaliknya itu lebih aman. Motor memiliki lebih sedikit wheelies. Ini adalah sistem yang membuat Anda memulai lebih cepat dan nyaman, ucap Bagnaia. Dikutip dari Tuta Motori Web, Marc Marquez mengaku salah atas apa yang terjadi di MotoGP Le Mans.
di mana ia mengalami crash selama 2 kali. Ia pun terlihat frustasi dengan memegang kepalanya di pedok setelah gagal finish. Saya tahu saya akan mengalami beberapa kesulitan, tapi saya langsung merasa baik. Crash datang karena kami banyak terpeleset. Itu bisa terjadi. Ketika saya kembali ke motor, saya menjadi kuat, sangat kuat. Tabrakan kedua membuat saya lebih marah daripada yang pertama. Yang pertama bisa terjadi, tapi yang kedua saya terlalu memaksakan diri, ucap Marc Marquez. Itulah tadi beberapa informasi dunia MotoGP yang bisa kami sajikan. Terima kasih telah menonton video ini. Selalu ikuti informasi MotoGP kami lainnya. Salam Sport Mania.